Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan yang cerah ini kita berada di Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Kedung Wungu, yang dimana di sini terdapat gua yang dahulunya pernah dijadikan untuk bertapa dan juga tempat pertemuan para penggede-penggede Kabupaten Blora atau bupati di sini, yang dimana teman-teman bisa melihat di area sekitaran Gua Terawang ini sejauh mulai dari kurang lebih masuknya dari mulut gua sampai ke dalam itu ada sekitaran kurang lebih setengah kilometeran. Dan saking uniknya di sini kita akan menjelajah ke dalam bagaimana suasana ataupun situasi di Gua Terawang ini sendiri. Dan salah satu menjadi objek wisata yang terkenal di Kabupaten Blora. Memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, di mana sinar matahari bisa masuk di area Gua Terawang ini, yang dimana membentuk seperti lengkungan-lengkungan, dan juga terdapat mulut-mulut gua yang sangat banyak. Dan di mana di sini memiliki nilai sejarah yang tinggi, serta terdapat adanya beberapa misteri ataupun cerita yang pada dulunya Gua Terawang ini pernah dijadikan tempat bertapa atau tempat pertapaan para raja-raja untuk mendapatkan wangsit atau turunnya kesaktian, di mana dengan adanya tirakat atau bertapa di sini. Dan tentunya di Gua Terawang ini sendiri memiliki tempat-tempat yang menarik bagi kita, di mana terdapat juga mulut gua yang adanya tempat untuk satwa liar, yaitu seperti monyet, dan nanti akan kita tunjukkan di mana letaknya. Gua Terawang ini terbagi menjadi satu gua utama atau gua induk, dan juga terdapat gua yang kecil-kecil, dan ada banyak, sekitar kalau tidak salah ada 4. Dan juga di atas nanti akan kita tunjukkan ada seperti tempat bertapaan yang kita harus naik ke atas, dan kita akan menuju ke dalam lagi, karena di sini terbagi menjadi yang pertama waktu kita masuk itu tahapan pertama Gua Terawang, yang keduanya adalah kita masuk menuju ke dalam, yang dimana nanti lebih sedikit gelap lagi, namun nanti pas waktu kita di dalam itu nanti ada cahaya yang masuk, dimana tembus dalam lubang dari atas. Dan ini kita akan mulai masuk menuju ke dalamnya. Dan dari aksesnya sudah bagus karena sudah tertata dengan baik dan rapi. Karena ini dijadikan sebagai objek wisata, baik itu untuk keluarga maupun bagi teman-teman yang suka berpetualang di tempat-tempat seperti ini. Diperkirakan Gua Terawang ini sendiri memiliki umur kurang lebih sekitar ratusan tahun yang lalu, dan dimana di sanalah nanti ada tempat seperti bertapa di ujung sebelah kiri, dan nanti akan kita tunjukkan di atasnya. Selain itu kita akan menuju ke dalam lagi, di mana terdapat mulut gua yang satunya, dan dimana itu berbentuk sangat bagus karena kita baru pertama kali ke sini, dan di mana terdapat lubang-lubang dan juga dipenuhi di atasnya yaitu hutan jati. Bagi teman-teman dan sobat petualang, jika ingin ke sini bisa membayar atau dengan tiket kurang lebih sekitar 7.000 atau 8.000, dan juga terdapat fasilitas parkir di atas. Dan area masuk ke guanya itu menjorok ke bawah, yang dimana di sini sangat bagus untuk bersuah foto ataupun mengabadikan dengan merekam video ataupun yang lainnya. Dan teman-teman bisa melihat dari segi batunya dan juga nilai yang terkandung sejarahnya di sini, di mana di sini terdapat beberapa tempat yang kalau tidak salah sebagai tempat pertemuan atau semacamnya. Kita masih belum tahu, karena suasana di sini benar-benar kalau sewaktu tidak hujan itu sangat bagus sekali. Karena tidak terlalu petang dan juga tidak terlalu gelap karena sinar matahari yang cukup untuk menembus dari atas dan ke bawah.
Dan tibalah di depan kita ini akan memasuki satu gua lagi atau ke dalamnya lagi, yaitu di mana terdapat tempat pertemuan. Dan nanti akan kita tunjukkan di mana yang satu ini itu terlihat lumayan cukup gelap, dan di depan kita ini sudah terlihat ada semacam lubang di atas dan juga nampak jelas jalan untuk menuju tempat puncaknya atau tempat titik satunya lagi, yang dimana terdapat semacam semisal kayak bundaran yang dimana digunakan pada waktu zaman dahulu untuk pertemuan para punggawa ataupun para penggede-penggede yang ada di Kabupaten Blora ini. Dan teman-teman bisa melihat Gua Terawang ini dinamakan dengan terawang karena sinar mataharinya yang menerangi, atau dalam bahasa Jawanya itu nerawangi, atau istilahnya menerangi di dalam isi gua ini sendiri, yang dimana guanya sangat indah dan juga tentunya di sini menjadi cerita bagi masyarakat yang konon ceritanya untuk tempat bertapanya para raja-raja untuk mendapatkan wangsit ataupun kesaktian. Dan inilah tempat di mana seperti bundaran yang digunakan untuk pertemuan, yang dimana dari dahulunya dari zaman penjajah maupun zaman era kerajaan, karena yang berumur gua ini adalah ratusan tahun lebih. Jadi teman-teman bisa menikmati suasana di dalam Gua Terawang ini sendiri, yang titik-titiknya terdapat banyak dan akses jalannya yang sudah bagus. Jadi teman-teman kalau ke sini bukanya itu kalau tidak salah mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Setelah dari titik pertemuan ini, kita akan menuju tempat di mana terdapat seperti pertapaan. Akan kita tunjukkan yang salah satunya berada di samping masuk Gua Terawang yang pertama, dan teman-teman nanti bisa melihatnya. Kita akan naik ke atas bersama dengan tim untuk menyusuri di mana jejak seperti kayak tempat pertapaan, dan di depannya itu nampak seperti kayak gapura atau pintu masuk, yang di sini sudah kita akan perlihatkan. Kita akan naik ke atas dan juga memperlihatkan kepada teman-teman dan sobat petualang suasana di atas. Jadi ketinggiannya itu kalau tidak salah sekitar kurang lebih 8 meteran dari bawah atau 10 meter, dan areanya tidak terlalu curam, jadi bisa untuk pegangan batu-batu, dan di sini sudah tertata seperti kayak menuju ke atasnya. Dan inilah tempat yang seperti tadi kita bilang, seperti pertapaan, yang dimana sisi-sisi batunya itu membentuk satu sama lain. Jadi di dalam sini kemungkinan besar ada ruangan rahasia yang mungkin kita tidak tahu secara pasti, karena ini adalah gua yang umurnya ratusan tahun lebih, dan tentunya menjadi sebuah misteri tersendiri bagi zaman dahulu. Dan inilah dari atas kita perlihatkan yang sisi samping-sampingnya membentuk seperti lingkaran, dan atasnya adalah pepohonan. Jadi teman-teman, kita akan turun ke bawah dan akan memperlihatkan lagi satu sisi yang dimana terdapat pohon atau pepohonan yang rindang, yang digunakan tempat satwa liar yaitu monyet. Jadi teman-teman ikuti terus sampai selesai. Disinilah jalan menuju tempat ruangan rahasia atau ruangannya para satwa liar, yang dimana setelah kita keluar dari dalam gua ini terdapat seperti kayak dinding yang menyelimuti dengan adanya pohon-pohon besar, dan menjadi tempat tinggalnya para satwa liar yaitu monyet, dan banyak sekali di sini. Nanti akan kita perlihatkan. Dan setelah keluar dari gua ini, kita akan memberi makan satwa-satwa liar ini dengan kacang atau makanan yang lainnya, yang dimana teman-teman bisa melihatnya sendiri secara langsung di depan kita ini, di kawasan gua yang atasnya
kita langsung memberi makan satwa-satwa liar yaitu monyet. Dan di sini tidak terlalu galak monyetnya, jadi teman-teman kalau ke sini bisa membawa makan dan sambil menikmati suasana di kawasan Gua Terawang yang dimana di atasnya adalah kawasan hutan jati. Dan disinilah kita akan menghabiskan waktu kita di waktu sore hari. Jika ada kata-kata dari kita dan tim kita dalam penyampaiannya salah, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami.